Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-18 mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas sedikit mengenai function ya atau fungsi pada JavaScript. Ini terkait cara membuat dan menggunakan fungsi serta mempelajari konsep dasar, parameter, dan argumen. Nah, jadi fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi ini dapat kita panggil berulang kali dalam kode program yang kita buat. Nah, sebagai contoh, untuk membuat fungsi, ya, di sini saya sudah siapkan file function.html, ya, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser. Keywordnya adalah function, ya, seperti ini. Lalu diikuti nama fungsi yang diinginkan. Ya, misalnya di sini nama fungsinya adalah pesan. Kemudian buka kurung dan tutup kurung. Buka kurung kurawal. Ini blok kode yang akan dijalankan di dalam fungsi yang kita buat. Misalnya di sini blok kode yang akan dijalankan, ini saya akan menampilkan sebuah pesan di layar ya, menggunakan dokumen titik alright. Ya, sekali lagi, function yaitu keyword untuk membuat sebuah fungsi, lalu pesan itu nama fungsinya, dan lalu buka kurung dan tutup kurung. Kemudian di dalam tanda kurung ini yaitu blok kode yang akan dijalankan fungsi tersebut, yaitu dokumen titik alright, hello selamat datang. Nah, ini kalau saya jalankan di browser, kalau saya refresh, tentu belum menampilkan apapun. Ya, kenapa? Karena setelah function dibuat, ya, itu harus dipanggil ya ketika kita ingin menggunakan fungsi tersebut. Ya, jadi harus dipanggil setelah dibuat. Nah, untuk memanggil sebuah function, cukup kita ketik nama fungsinya. Ya, lalu buka kurung dan tutup kurung. Titik koma. Kembali ke browser, ya, saya refresh. Nah, akan menjalankan baris kode ya di dalam fungsi tersebut, yaitu dokumen titik alright. Nah, selanjutnya ini fungsi dengan parameter. Parameter di sini adalah sebuah variabel khusus yang digunakan untuk menerima data yang diberikan saat fungsi tersebut dipanggil. Jadi saya bisa lakukan seperti ini. Saya tambahkan parameter di sini, nama. Dan sekarang di sini saya bisa tambahkan, sebelumnya ini tanda petik 2, ini saya hapus ya. Kemudian saya ganti dengan tanda ini. Ya, jadi tanda ini itu berada di sebelah kiri dari tombol angka 1 di keyboard. Jangan lupa di sini ditutup. $S nama. Dan sekarang di sini saya akan tambahkan nama saya. Dari blok kode ini kita membuat fungsi yang menerima satu parameter, yaitu parameter nama. Ketika fungsi dipanggil dengan argumen undis, maka pesan ini akan dicetak di web browser. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, saya refresh. Nah, atau supaya ada bayangan ya,
mengenai penggunaan fungsi pada JavaScript. Di sini akan saya buatkan studi kasus mengenai fungsi pada JavaScript. Jadi kita akan membuat fungsi sederhana di mana fungsi ini itu digunakan untuk mengubah teks. Jadi di sini saya akan buat file baru di dalam folder pertemuan 18. Klik tombol new file. Nama filenya adalah studi kasus .html. Ini saya enter sampai di sini. Ya di sini ya. Kita buat kerangka dasar dari file HTML. Saya enter. Lalu tes script. Oh di sini saya akan buat elemen HTML ya. Nanti elemen HTML ini akan kita akses menggunakan JavaScript. Saya punya tag H1. Saya akan berikan tes di sini. Judul saat ini. Ya teman-teman bisa angkat judul yang lain ya. Kemudian di sini saya akan tambahkan ID. Nama ID-nya adalah judul. Oke, kita sudah punya elemen HTML yang nantinya akan kita akses menggunakan JavaScript. Ya, jadi ceritanya di sini kita akan mengubah ya teks yang ada di dalam tag H1 ya ini ya menggunakan kotak dialog prompt. Jadi di sini saya punya function. Nama fungsinya adalah ubah judul. Lalu kode yang akan dijalankan di sini itu saya akan memanggil kotak dialog dari JavaScript ya. Kita akan gunakan from let judul baru sama dengan prompt masukkan judul baru. Titik koma. Oke, sampai di sini kita jalankan dulu file studi kasus.html. Kembali ke browser. Di sini function.html saya ganti studi kasus.html. Hati-hati kalau nama filenya harus sama yang teman-teman buat. Ya, saya enter di sini. Nah, judul saat ini sudah betul. Judul saat ini itu diambil dari elemen HTML H1. Ya, untuk fungsi ini itu belum dijalankan ya karena fungsi ini belum kita panggil. Sebelum dipanggil di sini saya akan tambahkan satu baris kode yaitu dokumen titik get element by ID. Untuk sementara satu baris kode ini ya, diabaikan dulu. Nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita bahas mengenai manipulasi DOM ya pada JavaScript. Dokumen ya titik get element by ID ini metode untuk mencari dan mengakses elemen HTML dengan nama ID judul. Dan di sini kita sudah punya ID ya. Nama ID-nya adalah judul. Ya, lalu titik inner HTML sama dengan judul baru. Ya, jadi ini fungsi yang akan kita jalankan ya ketika fungsi ini dipanggil. Untuk memanggil dan menjalankan fungsi ini
kita akan menggunakan sebuah tombol. Ya, jadi di sini saya tambahkan elemen HTML, klik button, lalu di sini ubah judul. Kemudian di sini di dalam tag button itu ada atribut namanya onClick. Ya. Itu atribut dari HTML. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi ini. Ya. Nama fungsinya adalah ubah judul. Buka kurung dan tutup kurung. Kembali ke browser, saya refresh. Nah, kita sudah punya. Nah, sekarang kalau saya klik tombol ubah judul, nah, maka akan muncul sebuah form. Masukkan judul baru. Belajar JavaScript. Ya, harus ya, ketika saya mengklik tombol OK, maka judul saat ini itu akan berubah. Saya pencet. Nah, belajar JavaScript. Ya, jadi itu mengenai fungsi dasar ya pada JavaScript. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.